Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah, terutama nih bagi sahabat yang sudah berumah tangga, dimana kita akan membahas tentang 10 cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istrinya, patut untuk kita coba dan kita contoh pastinya. Nah, sebelum kita membahasnya nih sahabat, maka kami ingatkan jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Dan semoga saja sahabat, channel kami ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang baik untuk kita semua. Terima kasih, jazakallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan yang senantiasa bersikap lemah lembut terhadap siapapun, termasuk kepada istrinya sahabat. Cara Rasulullah memperlakukan istrinya sangat sederhana dengan bertabur cinta. Namun perilaku tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa beliau sangat memuliakan pasangannya, terutama perempuan. Beliau menyampaikan bahwa sejatinya suami harus selalu memperlakukan istrinya dengan penuh kemuliaan. Hal tersebut dikarenakan istri memegang peran yang sangat besar untuk membangun sebuah rumah tangga. Bukan hanya mengurus suami loh sahabat, istri pun bertugas untuk mendidik anak-anaknya. Sehingga tidak salah di dalam salah satu keterangan apabila ibu menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dari itu sahabat, memuliakan istri di dalam Islam menjadi pertanda kesempurnaan pribadi dari seorang suami. Sesuai yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani yang berbunyi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 3895. Nah, bagi sahabat semua yang ingin mengetahui bagaimana sih cara Rasulullah memperlakukan istrinya, maka berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu pekerjaan istri. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istrinya yang pertama sahabat, yaitu membantu pekerjaan istrinya. Salah satu seorang sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Aisyah binti Abu Bakar, apakah yang Rasulullah lakukan ketika berada di rumah bersama istrinya? Aisyah menjawab, dahulu Rasulullah biasa membantu pekerjaan rumah tangganya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring atau menyapu rumah bukanlah kewajiban istri sahabat. Maka dari itu, suami yang baik tidak akan sungkan untuk membantu istrinya sehingga meringankan bebannya. Maka dari itu, suami yang baik tidak akan sungkan untuk membantu istrinya, dikarenakan hal tersebut pun pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya nomor 2, tidak pernah membenci istrinya. Nah, selanjutnya di urutan nomor 2 sahabat, yaitu tidak pernah membenci sang istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah seorang mukmin benci kepada seorang wanita mukminah atau istrinya. Jika ia membenci sebuah sikap akhlak istrinya, maka ia akan ridho dengan sikapnya akhlaknya yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Suami yang paling jauh dari kebaikan dan hanya mendapat sedikit taufik dari Allah adalah suami yang tidak mempedulikan seluruh kebaikan istrinya, apalagi sampai pura-pura tidak mengingat kebaikan istrinya dan selalu menunjukkan kesalahan istrinya sahabat. Naudzubillah. Lebih parahnya lagi, selalu membesarkan kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh istrinya, bahkan dibumbui dengan berbagai prasangka buruk, hingga akhirnya menjadikan kesimpulan bahwa setiap hal yang dilakukan oleh istrinya tidak pernah bernilai kebaikan. Maka oleh karena itu, jauhilah sahabat dan jadilah seorang suami yang tidak pernah membenci istrinya. Selanjutnya nomor 3, tidak pernah melakukan kekerasan. Ketika istri melakukan suatu kesalahan sahabat, seringkali nih suami berkata kasar sampai ringan tangan terhadap istrinya alias KDRT. Emosi yang sulit untuk dikontrol akan menimbulkan tindakan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Sebaiknya meniru pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih memperlakukan istrinya dengan baik ketika terjadi perselisihan. Saat dilanda kemarahan tinggi, beliau lebih memilih untuk menjauh sementara waktu sehingga lebih tenang. Sama sekali tidak pernah berkata kasar apalagi sampai memukul istrinya selama berumah tangga. Tentunya sangat penting nih untuk diketahui oleh para suami, terutama yang suka menampar dan memukul istrinya. Aisyah radhiyallahu an dalam suatu hadis juga bertutur bahwa Aisyah radhiyallahu an pernah bertutur, suamiku tidak pernah memukul istrinya meskipun hanya sekali. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Selanjutnya nomor 4 sahabat, memaafkan kesalahan istri. Selain tidak pernah kasar, cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istrinya sahabat, yaitu dengan memaafkan kesalahan. Seperti yang disebutkan dalam suatu kisah, Aisyah dan Hafsah pernah menyebarkan rahasia yang membuat Rasulullah terpuruk. Peristiwa ini sempat membuat Rasulullah mentalak Hafsah yang dianggap menyusahkan, sampai akhirnya Allah menurunkan surah
surah At-Tahrim ayat 4 yang berbunyi yang artinya, jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran, dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, dan begitu juga Jibril. Riwayat tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah sudah mentalak istrinya, yaitu Siti Hafsah. Hal ini membuat malaikat Jibril untuk mendatangi beliau seraya berkata, dia Hafsah adalah seorang ahli puasa dan sholat, dia adalah istrimu di surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Dengan hati yang tenang dan lemah lembut sahabat, beliau memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh Hafsah, hingga akhirnya rujuk kembali sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Selanjutnya nomor 5, menghibur istri ketika sedih. Berdasarkan salah satu hadis di mana Rasulullah pernah bersabda, suatu saat Sofiyah safar bersama Rasulullah, saat itu adalah hari gilirannya. Dia ketinggalan rombongan karena untanya berjalan lambat, lalu menangis. Maka Rasulullah datang mengusapkan air mata dengan kedua tangannya, kemudian berusaha membuat Sofiyah berhenti menangis. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, hadis ini disimpulkan bahwa menghibur istri merupakan kewajiban seorang suami sahabat. Maka oleh karena itu kalian harus sering-sering nih memberikan hiburan kepada istri kalian, terutama ketika mereka sedang sedih. Selanjutnya nomor 6, mengungkapkan rasa cintanya secara verbal. Salah satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, suatu riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, aku diberi rezeki berupa rasa cinta kepada istriku. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa cara Rasulullah memperlakukan istrinya adalah dengan mengungkapkan rasa cintanya secara tidak langsung, mampu mempererat hubungan kasih di antara suami dan istri, sehingga tidak salah sahabat. Salah satu keterangan mengatakan, idza ahabba rajul akhahu falyukhbir annahu yuhibbu. Apabila kalian mencintai seseorang, maka katakan I love you sahabat. Selanjutnya nomor 7, selalu melibatkan istri dalam setiap urusan. Rasulullah sering kali mencurahkan segala permasalahan yang sedang dihadapi kepada istrinya dengan menceritakan semuanya nih terhadap sang istri. Harapannya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang tengah dialami. Adapun istri yang sering dijadikan teman curhat oleh Rasul adalah Sayyidah Ummu Salamah. Ummu Salamah dikenal sebagai sosok perempuan yang cerdas dalam memahami persoalan dan mengambil keputusan, sehingga terbukti Ummu Salamah sering memberikan solusi terbaik atas persoalan rumah tangga yang dihadapi oleh Rasulullah. Hal ini bisa dijadikan panutan bahwa melibatkan istri dalam menghadapi berbagai persoalan merupakan langkah yang sangat tepat sahabat. Selanjutnya nomor 8, tidur di pangkuan istri. Nah, ini merupakan cara Rasulullah SAW memperlakukan istrinya sahabat, yaitu tidur di pangkuan istri. Tidur di pangkuan istri juga menjadi cara Rasulullah memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Mungkin terdengar sederhana, tetapi cukup membuktikan bahwa sang istri akan menjadi sosok yang selalu dibutuhkan dan disayangi. Rasulullah bersabda, pernah Rasulullah SAW berbaring di pangkuanku saat aku sedang haid, lalu beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Ibu Siti Aisyah radhiyallahu an. Selanjutnya nomor 9, menjadi suami yang romantis. Bersikap lemah lembut dan romantis juga menjadi cara paling mudah untuk membahagiakan istri menurut Islam. Malahan Rasulullah SAW sering melakukan hal tersebut sahabat. Rasulullah memanggil kepada istri-istrinya bukan dengan nama, akan tetapi dengan julukan seperti ya Humairah, wahai perempuan yang merah pipinya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir sahabat, dari 10 cara Rasulullah memperlakukan istrinya, berbincang dengan istrinya di malam hari. Apabila malam tiba, Rasulullah sering menghabiskan waktu untuk berbincang dengan sang istri. Komunikasi seperti ini ternyata sangat penting loh sahabat dalam kehidupan rumah tangga untuk menjaga keharmonisan. Tanpa adanya komunikasi, rumah tangga semakin lama akan menjadi hambar, dan hal ini menjadi salah satu penyebab dari keretakan rumah tangga yang berujung perpisahan. Sebagaimana yang dituliskan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dahulu Rasulullah SAW jika berkumpul bersama Aisyah radhiyallahu anha di malam hari, maka Rasul berbincang-bincang dengan putri Abu Bakar tersebut. Nah, hadis ini menjelaskan pentingnya bagi suami untuk menyempatkan waktu agar bisa berbincang dengan istrinya. Nah, itulah sahabat 10 cara bagaimana Rasulullah memperlakukan seluruh istrinya sahabat. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kita semua, dan semoga kita mendapatkan istri yang solihah dan juga menjadi keluarga yang samawa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.